tukang jaga taruh itu kan ceritanya bagaimana jaga taruh sebenarnya kan dia pencuri ya kan, pencuri selendang. Tetapi kan apa sih Dewi Nawang Wulahnya itu sendiri kan menganggap si pencuri ini sebagai orang yang penyelamat dan sebagainya, dan dia mengabdinya totalitas loh sebagai istri itu, dia melepaskan, menanggalkan apa namanya pakaian kebidadariannya. Halo, selamat siang Sobat Pangan. Apa kabar nih hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan selalu berbahagia. Oke, tidak menyurutkan semangat walaupun kita di tengah pandemi kali ini. Kita berjumpa lagi di episode Obrolin Pangan. Ke berapa ya? Ke rahasia. Jadi Obrolin Pangan hari ini kita menghadirkan tamu yang spesial. Beliau adalah seorang dosen pengajar di Departemen Proteksi Tanaman. Beliau aktif di salah satu unit yang paling kece menurut saya di Faperta, yaitu Klinik Tanaman. Beliau adalah Bapak Bonjok Istiaji. Nah, pada episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang agak beda nih, Kak Widya. Gimana tuh? Nah, kadang kan kita melihat pangan nih, pangan dalam konteks bagaimana diproduksi, bagaimana didistribusi, dan sampai di meja pangan kita. Iya. Nah, itu kan jatuhnya pangan jadi kayak suatu komoditas aja gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya ada kisah di balik pangan itu ya. Itu. Nah, kita mendatangkan beliau ini untuk bercerita bagaimana sih sebenarnya pemaknaan pangan sebenarnya yang baik dipandang dari budaya, terus baik dari agama, terus juga kebiasaan gitu di masyarakat kita gitu sih. Itu akan lebih mendalam sepertinya Mbak Wid gitu. Kalau dicontohkan gue kayak ada teologi pangan gitu ya. Teologi kata dari mana sebenarnya? Ya gitu. Oke. Jadi mungkin untuk membuka itu ya diskusinya, Bapak boleh memperkenalkan diri sama pertanyaannya mengganjal, Pak. Sebenarnya tepat nggak sih kita mandang pangan untuk saat ini itu hanya sebagai komoditas untuk memenuhi rasa lapar kita seperti itu, Pak? Baik. Jadi saya nggak tahu, nggak bisa. Saya harus kenalan lagi. Boleh Bapak. Ceritain sedikit gitu Pak aktivitas ya. Atau background sampai bisa sekeren ini gitu. Apa ya? Ya gini-gini aja sih. Jadi oke, saya tertarik dalam dalam bidang pertanian ya, proteksi tanaman pada awalnya, tapi kemudian karena banyak berinteraksi dengan petani, banyak ketemu dengan sedulur-sedulur tani, juga jadi banyak belajar juga tentang bagaimana memaknai pangan dan pertanian. Ada banyak local wisdom, indigenous knowledge gitu yang secara nggak sengaja, secara nggak sadar juga ada interaksi, ada umpan balik gitu ya. Jadi saya kira itu yang memperkaya saya juga sih. Gitu. Nah, tentang tadi pertanyaannya pangan ya. Pangan itu hanya komoditas. Oke, kalau itu saya akan mulai dari ini aja, doa sebelum makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kan doanya sejak kecil itu diajarkan kepada kita yang beragama Islam. Nah, orang dahulu kalau makan itu tidak sekedar makan, dalam arti makan itu harus ke tempat yang tempatnya makan. Kemudian juga berpakaian yang selayaknya makan. Jadi makanan itu sendiri dihormati. Itu. Kemudian dari doanya juga itu selalu kalau kita mengerti sedikit tentang bahasa Arab, walaupun yang makan satu orang, tapi doanya itu doa jamak. Allahumma barik lana, berikanlah berkah, barik lana berikanlah berkah kami fima razaqtana, terhadap apa-apa yang dirizkikan kepada kami. Artinya walaupun yang makan satu orang, tapi doanya doa jamak, doa kepada kami. Artinya apa?
itu mendoakan kepada semua pihak, semua, kalau istilah sekarang apa ya, semua stakeholder gitu, semua hal, semua pihak yang terlibat dari sejak proses hulu banget sampai dari pemuliaan benihnya, siapa yang menanam, siapa yang merawat, siapa yang manen, siapa yang mengolah, siapa yang mengantarkan sampai terhidang di meja makan. Jadi sebesar itu kira-kira. Jadi kalau dimaknai hanya sekedar komoditas proses produksi ya terlalu sempit jadinya, terlalu kecil. Nah, pemaknaan yang apa namanya yang sebelumnya seperti itu, jadi lebih luas ya. Iya. Saya jadi ingat Pak, di teman-teman nasrani juga doa Bapa Kami itu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, kami dan tadi makanan melakukan rezeki ya dalam hal ini. Gitu. Jadi sama lah untuk banyak Betul, orang. dasarnya sama ya. Jadi sebagai pengikat sosial juga iya pangan itu ya. Jadi, oh iya, jadi apa ya? Kalau kita boleh menyebut bertani itu kan budaya ya, budaya bertani itu kan kalau kita sebut 3 aja lah budaya bertani itu, saya akan menyebutnya berbagi, mandiri, lestari. Tiga aja dulu, nanti yang lain-lainnya ada lagi. Tapi berbagi itu kalau dalam bertani, berbagi itu tidak hanya berbagi pekerjaan, karena pekerjaan pertanian terlalu besar untuk dikerjakan sendiri, sehingga berbagi pekerjaan harus ada sambatan, ada manen bareng-bareng dan sebagainya, dan berbagi berbagi kenikmatan, berbagi kesenangan, berbagi hasil, sehingga dalam kultur pertanian selalu ada makan bersama. Kultur kita itu kan kultur makan bersama. Dari sejak lahir sampai bahkan setelah meninggal pun makan bersama juga. Jadi itu dimaknai bukan budaya makan-makan, tapi budaya berbagi. Berbagi berbagi makanan, berbagi karena nggak asik kalau makan sendiri. Kalau itu dinikmati sendirian itu nggak akan asik. Jadi ya semuanya harus pangan, saya kira seharusnya tidak menjadi komoditas perdagangan utamanya ya. Pangan seharusnya menjadi sesuatu yang di-share, for share untuk dinikmati bersama. Betulnya itu Mas. Seperti nggak punya pengalaman punya makanan, tapi makannya sendiri dibandingin makanannya sederhana tapi dimakan rame-rame, itu pasti lebih enak ya, bareng-bareng ya. Kalau diingat-ingat kayak tumpengan, ketan, apalagi tuh nama-namanya itu kan juga botra. Iya, itu memang suatu bahkan sampai kuliner kita loh Mas. Oh, ya? Soto. Ya. Soto misalnya ya. Soto itu suiran ayamnya kecil-kecil banget gitu. Artinya enggak? Nah, supaya bisa di-share kepada banyak orang. Kalau satu ayam goreng gitu, ya udah cuma bisa dimakan satu orang. Tapi kalau dibikin soto kuahnya yang banyak, kadang balapan kan kuahnya jadi kejar-kejaran gitu. Tapi semua orang merasakan. Jadi di situ mungkin nikmatnya. Di situ di situ spiritnya, sehingga memang membangun pertanian, membangun pangan itu didasari pada semangat yang seperti itu kalau dari masa lalu ya. Harusnya sampai sekarang juga masih itu bisa menjadi inspirasi bagi pembangunan ke depan, karena kan ini sekarang ketika COVID ini kan, ketika impor susah, kita ini nggak bisa mengandalkan itu kan, nggak bisa mengandalkan sumber pangan dari tempat yang jauh dari tempat kita, dan didatangkan ada hambatan macam-macam dan sebagainya. Artinya kemudian kita harus berpikir tentang suatu sistem pangan yang lebih mandiri, yang lebih, dan itu ya sistem pangan nggak bisa dibangun tanpa ada dasar filosofi, dasar teknologi, dasar jadi pertanyaan sistem seperti apa yang mau dibangun gitu ya, kembali ke apakah awal tadi berbagi itu, atau ya seperti yang kita alami sekarang hampir semua dikomersilin di komoditi. Setidaknya jadi inspirasi, karena memang kita nggak bisa pungkiri bahwa zaman juga berubah. Tidak semua orang harus jadi
petani, tidak semua. Tapi kemudian inspirasinya bisa diambil dari situ. Jadi inspirasi bagaimana produksi itu, dan saya kira juga tidak bisa dipungkiri sih bahwa ada pangan-pangan yang memang menjadi komoditas perdagangan untuk mensejahterakan kan. Kalau orang zaman dulu kan untuk kesejahteraannya itu hewan ternak, rojokoyo kalau istilah bahasa. Tabungan gitu ya istilahnya. Iya, tabungannya kan hewan ternak rojokoyo, karena waktu itu yang sangat mungkin untuk ditabung dan bisa dijual sewaktu-waktu itu. Tapi kita kan kemudian mengenal ada cash crop ya. Artinya kemudian ada tabungan-tabungan komersial tabungan-tabungan yang bisa diuangkan. Kan mungkin ya tanaman tertentu atau ya pohon, kayu dan sebagainya bisa juga seperti itu. Tapi kalau pangan pokok, saya kira sampai sekarang di desa-desa pun saya kira filosofinya masih sama ya, masih bahwa untuk dimakan sendiri, untuk berbagi tadi, baru kemudian memang sisanya dibagikan. Kecuali di beberapa tempat yang memang sudah industrialis ya, memang nggak bisa dijual. Utamanya bukan untuk dijual. Ini menjelaskan juga kenapa beberapa petani di daerah-daerah pedesaan itu susah banget ngasih harga terhadap hasil panennya itu ya. Mungkin jiwa basicnya bukan untuk dijual. Iya. Berbagi dan produksi. Dan tadi mandiri tadi ya, yang kedua tadi ya, bahwa memang jiwanya jiwa produksi, jiwanya adalah jiwa produsen. Jadi dia mikirnya memang memproduksi sih, memberikan sesuatu kepada orang lain, bahkan memberikan sesuatu kepada makhluk lain. Jadi ketika petani itu misalnya nih diserang hama gitu, itu bisa jadi nggak terlalu karena kalau dia punya kepercayaan gini, kalau diambil dari tempat lain dia akan dapat dari tempat lain. Logikanya bertani yang zaman dulu seperti itu, atau ya itu sedekah, itu memang pemberian ya. Setiap makhluk kan berhak hidup juga. Artinya berbaginya tidak hanya berbagi kepada sesama manusia, tapi berbagi kepada makhluk itu lebih luas lagi, lebih ini, dan ya religius banget sih menurut saya. Sangat religius. Iya. Kalau disangkut pautkan kan kadang kita juga kalau makan itu menyisakan gitu Pak ya. Kadang ada yang sisa gitu. Itu sebenarnya gimana sih Pak cara pandangnya? Apakah ada yang lebih bijak gitu? Oh iya, itu sangat sangat pamali ya, sangat orailok kalau sangat nggak boleh. Karena makanan itu siapa tahu berkahnya ada di suapan terakhir katanya. Jadi berkah dari makanan itu tadi loh, doa Allahumma barik lana tadi loh. Siapa tahu berkahnya itu ada di suapan terakhir. Jadi ya memang nggak boleh sih. Dan kalaupun sisa dalam masyarakat terdahulu itu selalu ada proses untuk memutar gitu loh, memanfaatkan untuk hal yang lain. Jadi misalnya gitu. Ya, yang paling gampang kita makan malam sudah terlalu kenyang, ada sisa nasi, besok paginya dibuat nasi goreng kan? Bisa kan? Buat nasi goreng, udah beda masakan. Kalau nasi gorengnya ini bisa dijemur, jadi intip ya? Kerupuk. Jadi dijemur, kemudian dikukus atau dikukus dikukus, kemudian dipotong-potong jadi makanan tersendiri, dikasih parutan kelapa jadi makanan tersendiri, atau dijemur jadi kerupuk dan sebagainya, atau paling separah-parahnya ya dijemur jadi jadi nasi aking dipakai buat makanan ayam dan sebagainya. Jadi berbagi untuk yang lain. Jadi selalu menghargai, tidak boleh sebutir nasi pun terbuang sia-sia. Itu yang diajarkan kita kan selalu. Iya. Kalau ini Pak, kita kan dari tadi bahas makna di balik itu gitu, dan saya kira ada proses budaya juga dari pemaknaan ini. Dan kalau boleh tahu Pak, pernah nggak sih ada cerita-cerita atau boleh dibilang mitos, legenda yang menjadi suatu pemaknaan itu ya, si pangan itu ya. Gitu. Kalau di Indonesia ataupun secara khusus di daerah mana gitu. Apa ya? Contohnya mungkin kita sangat
kental ya kalau Dewi Padi itu Dewi Sri gitu ya. Nah, misalnya itu. Gitu. Itu sebenarnya datangnya dari mana, terus bagaimana sih kok bisa sekental itu pemaknaan si Dewi Sri sebagai Dewi Padi gitu, kalau orang sekarang bilang gitu. Ya, saya juga nggak tidak terlalu ini, tapi kalau yang saya pahami nama Sri itu sendiri memang beberapa, kalau orang dulu kan mengenal reinkarnasi ya. Iya. Nah, itu yang namanya Dewi Sri itu memang beberapa tahapan inkarnasi sih. Yang pertama itu ada Dewi Sri. Saya nggak tahu, lupa namanya, tapi kemudian putri seorang putri seorang dewa, yang dewanya sedih karena nggak bisa berkontribusi ketika membangun kayangan, kemudian lahirlah Dewi Sri itu, dan ternyata jadi kesayangan para dewa gitu, dan menimbulkan kecemburuan dengan dewa-dewa yang lain. Dewi Sri dibunuh, tapi kemudian ketika dikuburkan dia tetap memberikan manfaat berupa dari kuburannya itu tumbuh berbagai tanaman yang bermanfaat. Nah, itu Dewi Sri yang kita sebut generasi satu. Itu memang, dan kemudian memang menitis begitu, dan di setiap titisannya memang sifatnya tidak jauh-jauh dari sifat pangan. Jadi ya kalau sekarang mungkin menitis itu istilahnya kan gennya yang mirip begitu ya, dari generasi ke generasi begitu ya. Itu. Nah, misalnya Dewi Sri yang kedua yang sering dihormati banget oleh masyarakat masyarakat pertanian kita, terutama padi, yang diberikan tempat tertentu, itu misalnya adalah ini yang kaitannya dengan Dewi Sri Sadono, yang kemudian dalam ceritanya kan berubah menjadi ular sawah. Sementara Raden Sadono berubah menjadi burung manyar. Burung manyar itu burung yang makan serangga. Makan serangga. Nah, itu satu pasangan Dewi Sri dengan Raden Sadono. Itu Dewi Srinya sebagai ular, saya lupa namanya, tapi ularnya tinggalnya di lumbung padi. Dan lumbung padi fungsinya adalah makan tikus yang menjaga si padi tadi itu di dalam lumbung ya. Makanya kalau zaman dulu kalau ada ular itu di lumbung padi nggak akan diganggu, dihormati. Nah, selalu dekat dengan Dewi Sri yang ini tuh Dewi Sri yang mengajarkan mengajarkan bertani, mengajarkan apa gitu. Jadi ya sampai sekarang pun kemudian diyakini bahwa Dewi Sri itu menitis dari generasi ke generasi, tetapi selalu terkait dengan pertanian. Bahkan Dewi Sinta itu pun juga diyakininya juga titisan dari Sri yang ini, sehingga kenapa dikejar-kejar oleh Rahwana dan sebagainya, kaitannya dengan simbol-simbol kemakmuran, simbol-simbol pangan dan sebagainya. Bahkan di balik folklore atau folktale tadi itu juga ada semacam pengetahuan lokal gitu Pak ya, untuk memelihara ekosistem pangan supaya ibaratnya tidak destruktif gitu ya. Kalau yang saya pahami itu diberi muatan. Kalau cerita aslinya itu kan Mahabharata dan Ramayana dan sebagainya itu dari sana ya. Tapi tampaknya memang orang-orang berilmu gitu, tanda kutip, pada zaman itu, orang-orang wise gitu, orang-orang bijak pada zaman itu memang pintar memberikan makna baru kepada cerita yang sudah ada. Nah, kita banyak loh yang seperti ceritanya sudah ada dulu, tapi kemudian diberikan muatan baru, diberikan nilai-nilai muatan baru kepada cerita yang sudah ada. Termasuk Kupat misalnya, Ketupat itu kan sebenarnya sudah ada. Itu sebelum, kalau yang kita kenal Ketupat itu kan terkait dengan Lebaran, terkait dengan budaya Islam, Idul Fitri gitu ya. Tapi kan sebenarnya Ketupat itu sendiri dari sebelum era Islam sudah ada di Indonesia. Tapi kemudian dimaknai, ada yang bilang aku lepat, ada yang bilang laku papat, lebar, lebur, luber, labur itu lebaran, laburan, luberan, sebenarnya betul. Laburan dan sebagainya, seperti itu. Jadi tampaknya sih begitu. Jadi memang kita ini kan sampai sekarang pun kalau memang senang didongengin ya. Iya. Nah, rupanya itu memang disadari bahwa karena sejak zaman dulu
orang itu juga suka didengar, suka mendengarkan dongeng, Iya. suka sehingga nilai-nilai atau nilai-nilai pertanian, nilai-nilai untuk memuliakan makanan dan sebagainya itu jalurnya lewat cerita cerita itu tadi ya. Dan itu sangat nempel. menarik. Iya, dan nempel sampai sekarang generasi kita aja masih. Mungkin dulu kita waktu kecil nggak nyangka itu ada nilai-nilai itu gitu. Iya. Kita cuma ingat ceritanya, dulu mama saya sebelum tidur ceritanya gini, udah besar iya ke situ berarti. Ada banyak cerita seperti itu, misalnya tentang cerita ini aja lah, yang siapa yang bidadari itu namanya? Jakatarup. Itu juga ada hubungannya dengan bagaimana kita memuliakan petani dan bertani. Kalau kita itu kan ceritanya, kita mau cerita itu nggak? Boleh Pak. Boleh Pak. Oke. Nah, ini kan ada asmara-asmaranya nih. Asmara Enggak ya. Dasar jomblo. Bukan kartu. Baik. Tentang Jakatarup itu kan ceritanya bagaimana Jakatarup sebenarnya kan dia pencuri kan? Pencuri seling kan. Tetapi kan Dewi Nawangwulanya itu sendiri kan menganggap si pencuri ini sebagai orang yang penyelamat dan sebagainya, dan dia mengabdinya totalitas loh sebagai istri itu. Dia melepaskan, menanggalkan pakaian kebidadariannya ya kata terpaksa sih, kemudian mengabdi sebagai istri dan ilmunya dia curahkan ke situ loh. Jadi ceritanya kan kalau masak nasi satu dandang itu hanya cukup pakai satu butir gitu kan. Nah itu kan ilmu. Artinya ilmunya dicurahkan segitu, dan bahkan ketika Jakatarup melanggar pantangannya kan jangan dibuka sebelum matang gitu kan. Ketika pantangannya dilanggar, Nawangwulanya nggak kundul loh. Nggak ngambek, nggak luar biasa. nggak marah, tetap mengambil, tapi ya kemudian jalan skenario hidupnya ya karena makin banyak yang diambil, makin lumbungnya makin terkuras dan kelihatan selendangnya kan disembunyikan di bagian bawah lumbung begitu kan ya. Kemudian si Nawangwulanya kalau menemukan pakaian kebidadariannya ya dia mengambil kesimpulan bahwa memang sudah saatnya untuk meninggalkan. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan pertanian, bayangkan kalau saya ganti Nawangwulan itu sebagai pertanian. Bayangkan bahwa pertanian itu sudah kita sakiti, sudah kita tinggalkan, kita racuni, kita apa-apakan, masih memberi loh. Masih memberi, masih di harganya tinggi aja nggak boleh. Iya. Ya kan? Iya. Harus masih dikorban, masih mau berkorban loh. Nah, tapi mau sampai kapan seperti ini? Kalau dibiarkan, ya sunatullahnya ketika semuanya tergerus, kalau pertaniannya terbang sebagai bidadari, makan apa kita? Nyesel loh, kita nggak bisa ini loh. Nah, cerita-cerita seperti itu sih sebenarnya. Kemudian kemudian kita harus memuliakan yang menumbuk padi, kita harus memuliakan yang punya cerita wisdom di balik petuah di baliknya kan seperti itu ya. Memuliakan padi, memuliakan yang nanam, memuliakan yang punya kalau ada pantangan jangan dilawan gitu ya. Pantangan dalam pertanian itu apa sih? Jangan merusak, ya kan? Iya. Jangan nyemprot sembarangan misalnya ya. Jangan pupuk berlebihan. Jangan memaksakan pola tanam yang terus-terusan, memaksakan yang di luar kapasitas. Artinya jangan rakus gitu ya, singkat. Iya, sesuai dengan jangan sabaran. Betul. Gitu. Nah itu kan belum saatnya udah dibuka. Nah seperti ilmu sabar ya. Belum waktunya tumbuh dikasih input pertanian terus gitu ya. Nah itu terkait tadi dengan yang ketiga bahwa budaya bertani itu lestari. Dari awal memang disadari bahwa bertani itu mengharap berkahnya Tuhan lewat alam, mengharap berkahnya alam, sehingga mustahil kalau orang yang memang bertani benar-benar yang sampai ke dalamnya itu merusak alam. Karena kita mengharap berkah. Terus
terus kita hebat. nyakiti yang dikasih yang memberi berkah gitu. Ya mustahil yang mau yang punya berkah ngasih ke kita kan. Kamu udah nyakiti kok mau minta. Melunjak banget ya. Melunjak banget, nah logikanya gitu. Kalau anak sekarang kan nggak ada akhlak ya. Iya, nggak ada akhlak ya. Iya. Akhlakless. Barbar. Kucing goreng. Kucing goreng barbar. Waduh. Nah gitu, jadi menghargai. Jadi petani yang tulen itu petani yang lestari, yang menghargai alam. Karena itu juga aset dia. Kalau dia kemudian tidak menjaga itu, ya tamat, mati bersama lah gitu kan, kira-kira gitu. Nah, itu yang kemudian barangkali bisa menginspirasi sistem pertanian kita, pola pangan kita dan sebagainya. Gitu. Artinya pendekatannya adalah keberlanjutan dulu, baru dari keberlanjutan itu kita bicara tentang produktivitas. Kalau dibalik produktivitas dulu, baru keberlanjutan. Bisa di tengah jalan. Kenyataannya iya. Kenyataannya justru ketika produktivitas dulu ngejar produktivitas nih, yang terjadi adalah gini, fluktuatif. Iya. Kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang rendah. Nah kalau pas tinggi sih nggak apa-apa, kalau pas rendah, padahal makannya tiap hari. Jadi banyak sih kalau kita bicara tentang ya gitu deh. Dan balik lagi ini bukan hal baru ya Pak. Dari dulu sudah diajarkan begitu dan harusnya kita ya bisa gitu. Nah, yang penting menurut saya kita harus melanjutkan. Artinya tadi loh saya katakan ceritanya sudah lama, tapi belum dimuati nilai-nilai baru. Iya. Artinya kewajiban kita yang sekarang ini juga memberikan nilai-nilai yang relevan dengan itu sih. Jadi betul. Artinya prinsipnya sama saya kira, tetapi kemudian variasi atau perkembangan dan sebagainya pasti berubah lah, budaya itu sendiri kan berubah, keperluannya berubah dan sebagainya. Perang atau mongso gitu kalau kita bicara tentang tentang Jawa gitu ya itu kalau letterlock diterjemahkan sekarang ya nggak cocoknya karena ada pergeseran. Karena varietasnya aja udah berubah. Iklimnya apalagi kan berubah, kebiasaan manusianya juga berubah. Artinya kemudian kita harus bisa mengambil tadi inspirasi dari lapangan, mendapatkan umpan balik dan kemudian memformulasikan nilai-nilai baru yang sesuai asal prinsipnya masih ketiga. Jadi ini bukan sepenuhnya mengulang masa lalu begitu. Ini proses yang tumbuh, proses yang dinamis. Betul. Oke. Wow. Keren banget. Jadi, gitu ya pangan. Gak sekedar nasi di atas piring ataupun selesai. Gitu ya. Tapi ada makna-makna yang luar biasa. Oke. Jadi setelah ini apakah kamu mau menyisakan makananmu? Tega setelah itu? Makanan Anda biasanya makan deh. Oke. Enggak sih sebenarnya ya kita mulai dari yang bisa kita lakukan. Iya. Paling sederhana kan dia makan, habisin gitu. Atau setidaknya niat ya. Niat misalnya ada sisa gitu ya kita niatkan, ya kita sedekahkan buat bakteri lah. Itu sih ngeliatnya gitu ya. Kok sisa sih? Ini buat semut So, ini kayaknya udah gimana ya? Udah jelas banget gitu. Dan tinggal kita nih gimana caranya supaya kedepannya betul-betul menghargai pangan itu sendiri. Karena pangan nggak cuma jadi komoditi. Bapak ada petua? Wah kayak orang tua gitu. Teman-teman seperti kita. Iya satu hal aja untuk sampai ke meja makan. Pangan kita itu prosesnya panjang banget loh. Sudah menjalani proses yang panjang sekali. Artinya kemudian satu, jangan menyia-nyiakan proses itu. Setiap orang terlibat di situ, ada banyak keringat di situ. Dengan tidak menyia-nyiakan makanan, dengan tidak menyisakan makanan. Yang kedua, kita berterima kasih kepada setiap pihak yang terlibat dalam setiap proses itu. Itu saja sih menurut saya. Kalau kita memulai dari sana, saya kira kita akan mempunyai cara pandang yang baru terhadap makanan kita. Itu saya kira. Oke. Mantap. So,
teman-teman sudah terserahkan. Jangan ulangi lagi kebiasaan menyisakan makanan. Ambil secukupnya dan habiskan. Oke. Ya, sepertinya obrolan yang menarik kita ke belakang ya. Bagaimana kita sebenarnya punya inti ajaran menghormati pangan, memandang pangan, seberapa berharganya, dan itu loh yang ternyata bisa kita pahami di hari ini gitu. Nggak sekedar cuman makan beli habisin, makan sendiri apalagi nggak enak kan. Oke, saya cukupkan, kami cukupkan untuk pertemuan but gold ini ya. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya, dan tentunya tamu-tamu kita akan lebih mantap lagi ya. Jangan lupa komen dan tanggapan kalian. And subscribe. Lumayan loh subscriber kita udah 600-an ya. Oke, terima kasih kepada Bapak sudah mau hadir memberikan pencerahan kepada kami dan kepada teman-teman obrolan pangan ya. Oke, dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum. Dah.